Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya, nama Rahmat Shahid, akan mempresentasikan tugas kuliah untuk komunikasi dan pemasaran politik, mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Jamil MSI. Adapun presentasi yang akan kami sampaikan adalah mengenai pemasaran politik dan demokrasi. Ini review dari buku karya Les Marshman. Ya, sebelum masuk pada materi bahasan, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pemasaran politik. Jadi pemasaran politik atau marketing politik adalah pendekatan yang dapat digunakan oleh politisi ataupun lembaga politik seperti partai maupun pemerintah untuk memperoleh dan meningkatkan dan mempertahankan dukungan dari publik untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Jadi marketing politik di sini menekankan konsentrasi pada hubungan antara produk politik sebuah organisasi atau aktor politik dengan permintaan pasar. Nah, pasar dalam konteks marketing politik menjadi faktor, yaitu pasar dalam konteks ini adalah publik, itu menjadi faktor penting dalam sukses mengimplementasikan pemasaran politik atau marketing politik. Nah, adapun ruang lingkup daripada marketing politik dari sisi kegiatan dan orientasinya, ini terdapat intelijen pasar untuk memahami, memprediksi, dan mengidentifikasi pasar. Kemudian strategi mengembangkan produk dan positioning, juga ada ruang lingkup mengenai pendekatan pemasaran internal, komunikasi dan kampanye, dan juga pemasaran masuk pemerintah. Nah, jadi memang orientasinya bagaimana untuk mendapatkan kekuasaan ataupun mempertahankan, maka ruang lingkupnya juga di situ. Dengan demikian yang dimaksud dengan marketing politik adalah keseluruhan tujuan dan tindakan strategis dan taktis yang dilakukan oleh aktor politik untuk menawarkan dan menjual produk politik kepada kelompok-kelompok sasaran. Nah, kita masuk pada tema pemasaran politik dan demokrasi. Di sini yang akan kita bahas dari review pemikiran ataupun buku Marshman adalah apa efek negatif dan positifnya, manfaat dan efek buruknya. Karena kalau menurut Marshman, pemasaran politik memang memiliki konsekuensi yang mendalam untuk sistem politik dari normatif, etis, atau perspektif demokrasi. Sebab pemasaran politik dapat digunakan untuk menginformasikan produk politik dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Nah, pemasaran politik yang bisa digunakan untuk menginformasikan sifat produk politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan undang-undang. Hal ini yang menurut Marshman menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap demokrasi. Jadi ada beberapa dampak daripada pemasaran politik terhadap demokrasi menurut Marshman. Yaitu yang pertama adalah pemasaran politik bisa mengarah pada akhir ideologi. Nah, ini dengan kemasan marketing politik ini dikhawatirkan akan menjadi akhir daripada ideologi suatu partai politik. Makanya kalau menurut Marshman, dalam marketing politik ideologi seperti filosofi terapan, dia mengedepankan gagasan tentang bagaimana seharusnya. Jadi sebenarnya tidak harus mengakhiri menerapkan pemasaran politik, tidak harus meninggalkan ideologi sama sekali. Artinya pemasaran politik itu bisa menjadi strategi terapan dari implementasi dari sebuah ideologi, sehingga sebenarnya juga tidak selalu mengkhawatirkan itu akan menjadi akhir daripada ideologi suatu partai politik.
Seperti contoh misalkan yang terjadi di Inggris, misalkan Tony Blair itu ketika menerapkan marketing politik sering dikritik karena dianggap kurang prinsip, sehingga apa namanya dianggap dengan penerapan marketing politik itu ideologi partai buruh akan tergerus, tapi nyatanya kan sebenarnya tidak. Itu hanya menjadi strategi terapan yang dilakukan oleh Blair sehingga bisa memenangkan pemilu. Tetapi secara prinsip ideologi tetap dipertahankan. Apa yang selama ini menjadi ideologi partai buruh di Inggris. Kemudian kekhawatiran kedua dampak daripada marketing politik adalah pemasaran politik memaksakan ideologi pemasaran itu sendiri. Nah, jadi pemasaran politik itu dianggap ya itulah ideologinya. Marketing politik itulah ideologinya. Kalau memang pasar ya itulah ideologinya, kalau memang produk ya itulah ideologinya. Jadi memang dikhawatirkan akan mengganti ideologi dari suatu partai politik dengan penerapan pasar. Kemudian akibat dari penerapan politik yang akibat dari penerapan marketing politik selanjutnya adalah bahwa dengan menerapkan marketing politik, segmentasi hanya menargetkan kelompok tertentu. Nah, ini yang memang dikhawatirkan karena memang dengan marketing politik terus kemudian melakukan targeting, misalkan dipemilih suatu komunitas yang menjadi targetnya, maka komunitas lain akan ditinggalkan. Nah, ini kekhawatiran dari penerapan marketing politik yang dikhawatirkan. Dampak berikutnya adalah bahwa marketing politik itu mengasingkan pendukung internal. Nah, ini yang sering menjadi apa namanya ketidakpuasan di internal suatu partai atau menjadi konflik internal di suatu partai karena memang dengan penerapan strategi marketing politik kader internal partai bisa menjadi kurang apa namanya aspirasi dan ide gagasannya kurang bisa tersalurkan. Sehingga dengan demikian pemasaran politik memang dapat menyebabkan pembelahan pada dukungan internal. Seperti misalkan Partai Buruh di Inggris yang kehilangan sukarelawan karena janjinya menjadi lebih berorientasi pada kelas menengah dan menolak politik berbasis kelas pekerja. Nah, ini yang terus kemudian justru mengasingkan pendukungnya sendiri yang selama ini memang melekat pada partai buruh. Kemudian yang berikutnya bahwa pemasaran politik itu hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Artinya memang bisa dikatakan dengan marketing politik itu hanya untuk yang penting dalam suatu kontestasi itu bisa dimenangkan. Itu yang terjadi dalam konteks penerapan marketing politik itu yang dikhawatirkan. Jadi yang penting menang, pokoknya menang dengan strategi apapun yang berorientasi pada pasar, yang penting digendaki pasar, maka apapun dilakukan. Nah, itu kekhawatiran mengenai penerapan marketing politik. Yang berikutnya adalah bahwa polling sebagai salah satu instrumen dalam pemasaran politik untuk melakukan apa namanya semacam market intelligence ini dianggap merusak kreativitas dan ide-ide baru. Karena dengan marketing politik, katakanlah suatu kebijakan, suatu program, suatu gagasan ini akan diorientasikan, akan akan disandarkan pada suatu polling ataupun jajak pendapat. Sehingga memang pasar ini menjadi segalanya, apa yang dikehendaki pasar menjadi segalanya, ini yang terus kemudian dianggap, dikhawatirkan akan merusak kreativitas dan ide-ide baru di internal suatu partai ataupun kandidat seorang calon. Efek berikutnya adalah bahwa pemasaran politik dianggap bisa menempatkan terlalu banyak kepercayaan pada opini publik. Ya, seperti halnya tadi melalui jajak pendapat. Jadi memang kemandirian dalam politik, kemandirian dalam kebijakan ini selalu diletakkan ketergantungannya pada opini publik. Ini yang dikhawatirkan, sehingga nanti penerapan marketing politik
akan membelenggu suatu pemimpin atau suatu partai ketika memenangkan pemilu karena setiap kali kebijakan itu harus didasari pada opini publik, bukan berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran gagasan untuk diimplementasikan. Efek berikutnya adalah bahwa pemasaran politik dianggap membatasi kepemimpinan yang efektif. Itu juga nyambung seperti ketergantungan dengan opini publik ataupun jajak pendapat atau polling yang membatasi gagasan. Memang pemimpin yang dihasilkan oleh proses marketing politik dikhawatirkan akan terbatasi efektivitas kepemimpinannya karena memang selalu mengandalkan pada bagaimana opini publik, persepsi publik, dan lain sebagainya. Makanya ini sebagai contoh dalam pidato penerimaan mereka untuk pencalonan untuk pemilihan presiden Amerika tahun 2000, baik Bush maupun Gore itu mencoba berargumen bahwa mereka tidak ataupun seharusnya tidak menggunakan jajak pendapat dalam pengambilan keputusan-keputusan. Namun Gore kemudian kalah karena ia justru mengikuti keinginan pasar. Jadi sudah bilang bahwa orientasinya tidak pasar, tapi terus kemudian dalam kampanyenya justru dia mengikuti keinginan pasar dan meninggalkan apa yang diyakini terkait dengan isu lingkungan. Ini yang salah satu sebab yang dianalisa bahwa itulah salah satu faktor kekalahan Gore di pemilu AS tahun 2000 lalu. Efek lainnya adalah bahwa marketing politik akan mengibatkan permintaan melebihi kemampuan. Jadi ini masalah yang berkaitan dengan pasar dalam konteks pemasaran politik adalah dalam banyak kasus permintaan selalu melebihi ekspektasi, bahkan ketika mereka puas, mereka kemudian menginginkan yang lebih. Ini yang terus kemudian menjadi efek negatif daripada penerapan marketing politik. Yang berikutnya adalah bahwa pemasaran politik yang berorientasi pada penjualan memberikan kekuatan yang tidak semestinya kepada partai politik ekstrim. Jadi partai politik baru, partai politik ekstrim ini bisa menerapkan ini dan bisa mendapatkan dukungan karena dengan penerapan marketing politik mereka bisa menjual suatu gagasan terlepas dari bahwa itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, dalam artian dalam suatu kontestasi ini peluang partai kecil, partai ekstremis untuk mendapatkan dukungan dengan strategi marketing politiknya, dengan kampanye itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi meskipun hal ini dapat dipandang bermanfaat, namun juga dapat menimbulkan masalah di mana para ekstremis memanfaatkan pemasaran untuk meningkatkan dukungan mereka. Ini yang juga cukup dikhawatirkan efek negatif daripada penerapan marketing politik. Kemudian bahwa marketing politik juga punya efek bahwa pemasaran produk politik global. Artinya apa? Dengan perkembangan teknologi pemasaran atau marketing politik ini seperti dilakukan misalkan di Indonesia juga akan mengadopsi suatu gagasan dari katakanlah negara-negara lain, bahkan Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Artinya konsep gagasan ini menjadi global ini akan mengkhawatirkan bahwa strategi politik akan meninggalkan kearifan lokal ciri khas daripada politik katakanlah di Indonesia. Pemilunya di Indonesia, tetapi marketing politik strategi dilakukan dengan cara-cara Amerika ataupun Inggris. Ini kekhawatiran penerapan daripada marketing politik. Efek lain karena ini sangat banyak efek yang dikhawatirkan dari penerapan marketing politik, bahwa pemasaran politik itu juga menyebabkan penurunan jumlah pemilih. Ini sangat serius, kekhawatiran yang sangat serius bahwa penerapan
suatu marketing politik, pemasaran politik ini justru dikhawatirkan bisa menurunkan jumlah pemilih. Seperti apa yang disampaikan Mersman, bahwa penurunan jumlah pemilih yang tiba-tiba di pemilihan Inggris pada tahun 2001 menyatakan bahwa meskipun dalam teori dominasi pendekatan market oriented party seharusnya menyebabkan tingkat minat yang lebih tinggi dari pemilih, tapi pada tahun 2001 partisipasi justru turun. Nah, semakin besar penggunaan teknik pemasaran yang ditargetkan seperti segmentasi pemilih, maka semakin besar kemungkinan kelompok non-target demobilisasi. Itu yang pertama juga sudah kami jelaskan bahwa targeting sebagai salah satu dari marketing politik ini akan mengasingkan komunitas atau kelompok lain yang tidak menjadi target, yang terus kemudian ini tidak, kalau dalam konteks Indonesia, tidak datang ke TPS. Suatu komunitas yang tidak masuk dalam targeting ini kemudian merasa tidak perlu berpartisipasi sehingga tidak menggunakan hak pilihnya. Ini efek daripada marketing politik. Sebagai misalkan contoh konkretnya, misalkan ini hanya misalkan sebagai contoh, misalkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pemilu 2019 lalu, misalkan secara targeting hanya menjadikan Pulau Jawa sebagai basis suaranya, terus kemudian kurang memperhatikan pemilih di luar Pulau Jawa, yang sementara mereka juga sebenarnya merupakan pendukung, tetapi karena tidak menjadi targeting dalam kampanye, terus kemudian mereka sebagian memilih untuk tidak memberikan hak pilihnya. Ini efek daripada penerapan marketing politik. Efek lainnya bahwa partai pemerintah lebih cenderung untuk menurunkan sales oriented party daripada mempertahankan sebuah konsep marketing politik market oriented party. Jadi semakin lama pemerintah tidak menggunakan market oriented party, karena memang semakin jauh hal itu mengakibatkan kepercayaan yang lebih rendah pada politisi. Jadi biasanya mereka yang sudah berkuasa cenderung akan meninggalkan mob market oriented party, karena memang akan merasa saya yang berkuasa, terus kenapa saya harus terombang-ambing oleh opini publik. Itu yang efek daripada ini, yang terus kemudian kecenderungannya akan meninggalkan aspirasi publik. Itu efek negatifnya. Kemudian yang lain adalah bahwa marketing politik juga menimbulkan konsumerisme, mengancam gagasan kewarganegaraan dan kesetaraan. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Verbeek dan Christensen, bahwa reformasi neoliberal memiliki logika pasar yang meremehkan atau bahkan mengabaikan aspek hukum dan moral kewarganegaraan, ditekankan dalam konsep republik, konsep peran warga. Jadi memperlakukan pemilih sebagai konsumen tidak menjamin kesetaraan. Ini yang dikhawatirkan dari penerapan marketing politik. Kekhawatiran lain bahwa justru dengan marketing politik itu konsultasi tidak selalu mengarah pada sikap tanggap dan sikap tanggap dalam pemerintahan. Jadi banyak studi tentang konsultasi oleh pemerintah menimbulkan kekhawatiran tentang sejumlah mana itu asli. Jadi banyak dianggap itu hanya sebagai kemasan. Jadi itu market oriented, pasar hanya dianggap sebagai untuk dukungan, tetapi aspirasinya terus kemudian tidak terimplementasikan. Tetapi juga sebenarnya dalam konteks demokrasi,
tidak hanya kekhawatiran-kekhawatiran dari penerapan marketing politik, tapi juga sebenarnya ada potensi yang justru itu bisa bagus untuk demokrasi. Artinya tidak selamanya marketing politik itu berefek negatif seperti misalkan akan menghilangkan suatu ideologi, tapi juga sebenarnya ada potensi untuk perkembangan demokrasi dari penerapan marketing politik itu sendiri. Di antaranya adalah bahwa pemasaran politik itu akan membuat politik lebih responsif. Jadi karena memang katakanlah misalkan MOP orientasinya adalah market, maka seseorang atau partai politik juga akan lebih respon terhadap opini publik. Itu yang membuat para pemimpin misalkan akan cepat memberikan responnya seperti sebagaimana halnya apa yang dikehendaki oleh publik. Kemudian pemasaran politik juga sebenarnya itu tidak akan menjadi ancaman bagi ideologi. Karena secara teoritis pemasaran politik tidak boleh mengarah pada penurunan ideologi seperti yang disampaikan Marsman. Konsep partai yang berorientasi pasar itu dapat diartikan sebagai partai yang mendorong untuk meninggalkan ideologi demi membangun produk yang sesuai dengan pasar. Namun dalam konsep MOP, Marsman memberikan ruang bagi ideologi bahwa pemasaran politik adalah tidak semua tentang mengikuti kelompok fokus. Responsif itu tidak sama dengan hanya melakukan apa yang diinginkan oleh pasar. Jadi itu gagasan yang disampaikan oleh Marsman. Misalkan sebagai contoh, kampanye kepresidenan George W. Bush pada tahun 2000 berfokus pada pendidikan. Bidang kebijakan dirancang untuk menarik pemilih Demokrat, tetapi melakukan dengan compassionate konservatisme, yaitu tema pendekatan Republik untuk Demokrat tradisional atau isu-isu liberal. Jadi sebenarnya nggak hilang sama sekali dari ideologinya. Kemudian bahwa potensi daripada penggunaan marketing politik adalah bisa menjadi alat pemasaran, bahwa alat pemasaran digunakan untuk meningkatkan demokrasi. Ini sebaliknya dari yang dikhawatirkan, justru pemasaran politik dapat meningkatkan demokrasi. Karena dalam prakteknya dengan alat bantu seperti polling misalkan, maka pemasaran politik ini tergantung bagaimana menggunakannya. Misalkan segmentasi dapat digunakan untuk mencapai kelompok yang sampai sekarang diabaikan dalam masyarakat. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membantu politisi memahami keprihatinan kelompok yang lebih kecil yang mungkin diabaikan, seperti mereka yang cenderung tidak memilih dan mereka yang biasanya tidak berpartisipasi. Potensi lainnya adalah bahwa dengan penerapan marketing politik, para pemilih itu bukanlah orang-orang bodoh. Jadi di sini sebenarnya bisa memberikan pendidikan politik juga, karena banyak praktisi berpendapat bahwa pemilih itu tidak bodoh dan tidak apa artinya mereka pemilih itu bisa membuat pilihan yang baik. Jadi sekali lagi bisa dikatakan bahwa marketing politik itu bukan untuk membodohi. Ketika suatu strategi marketing politik dilakukan secara strategi pembodohan, itu pun juga akan ditinggalkan oleh pemilih, karena pemilih itu tidak bodoh gitu. Jadi benar-benar marketing politik itu harus mendengarkan, melihat apa yang menjadi aspirasi publik. Nah, potensi lainnya adalah bahwa marketing politik itu justru merupakan ruang bagi pemimpin politik. Kalau tadi dikhawatirkan justru menutup ruang kreativitas bagi pemimpin politik, justru sebenarnya ada potensi adanya ruang untuk kepemimpinan politik. Di mana? Yaitu dengan konsep pemasaran politik akan menjadikan seorang pemimpin itu jadi mendengar pemilih. Dalam bentuk apapun kan tidak berarti politisi tidak punya peran atau bahkan tidak ada ruang untuk gairah dan politik. Karena dalam politik itu intelijen pasar atau market intelijen itu juga sangat penting. Karena itu dapat digunakan banyak hal.
Misalkan presiden dapat menggunakan jajak pendapat untuk menentukan bagaimana menjalankan dan sudah menyajikan penentuan proposal dan kebijakan untuk publik. Jadi itu penting dalam sebuah kepemimpinan untuk mendengarkan publik. Potensi lainnya adalah anggota pemasaran serta pemilih. Jadi pemasaran politik tidak perlu mengasingkan pendukung internal. Bahkan strategi jenis market oriented party di Amerika Serikat, di mana afiliasi partai secara tradisional dipandang lebih lemah dan tidak ada yang formal. Keanggotaan calon presiden mencerminkan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan internal partai selama proses utama. Misalkan George Bush terpaksa menanggapi pendukung internal selama pencolongannya pada tahun 99 sampai 2000, ketika dia kehilangan pendahuluan pertama di negara itu di New Hampshire dari Senator John McCain, konservatif sayap kanan. Dia menyesuaikan produknya untuk meningkatkan kredensial konservatifnya sendiri untuk mendapatkan dukungan. McCain mungkin akan mengambil darinya, dan sementara mengganti slogan konservatif pengasih dengan pembaharu dengan hasil, dan menekankan tema Republik konservatif tradisional, menekankan keyakinan pada terbatas pemerintah. Potensi lainnya adalah bahwa dengan penerapan marketing politik, pemasaran berkelanjutan dapat membantu pemerintah tetap berhubungan atau terhubung kembali. Ini yang bahwa ada hubungan antara market dengan penguasa dengan publik, karena dengan penerapan itu nanti akan dihukum suatu kekuasaan ketika sudah menerapkan marketing politik, menang terus kemudian akan mengabaikan publik. Itu juga dalam pemilu berikutnya akan dihukum oleh pemilih, sehingga justru di sini marketing politik akan memperhatikan publik, sehingga dalam pemerintahannya ini banyak juga, misalkan suatu partai yang menerapkan marketing politik bisa menang hingga 3 kali berturut-turut, karena tahu apa yang diinginkan oleh publik melalui program-programnya. Potensi berikutnya adalah bahwa pemasaran dapat membantu demokrasi baru. Jadi dalam studi di Brasil menyimpulkan bahwa abad 21 mengingat Brasil gagasan bahwa partai politik harus merancang produk mereka agar sesuai dengan preferensi dapat dilihat. Jadi Brasil itu justru dengan marketing politik itu bisa tercipta demokrasi baru, sehingga mereka yang berkompetisi berlomba-lomba untuk mencari tahu apa yang dikehendaki oleh pemilih. Ini manfaat positif daripada penerapan marketing politik. Kalau tadi ada kekhawatiran bahwa ini akan menghilangkan ideologi, justru marketing politik itu dengan brandingnya bisa mengintegrasikan strategi marketing politik dengan ideologi. Tadi juga sudah kami sampaikan, seperti yang dilakukan oleh Partai Buruh di Inggris, itu adalah strategi mengintegrasikan ideologi dengan marketing politik. Artinya bagaimana keinginan publik tetap bisa dilakukan dengan strategi, tetapi juga di satu sisi nilai-nilai dalam ideologi juga tetap dipertahankan. Hanya strateginya mungkin disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh publik. Nah, potensi berikutnya bahwa dengan marketing politik ini juga salah satu yang dilakukan adalah e-marketing, menawarkan konsultasi. Jadi ini melibatkan suatu teknologi, karena dengan marketing politik ini terus kemudian suatu partai, suatu calon terus kemudian bisa berkonsultasi dengan publik, dengan pasar melalui cara-cara yang melalui cara-cara daring. Jadi ada saluran komunikasi secara langsung, seperti
yang dilakukan di Australia, di mana pemerintah telah menggunakan situs web untuk mempromosikan konsultasi dan keterlibatan masyarakat. Potensi berikutnya adalah bahwa pemasaran politik dan demokrasi musyawarah. Jadi dengan penerapan marketing politik seperti e-marketing ini justru menjadi suatu tradisi demokrasi musyawarah karena ada semacam konsultasi interaksi antara pemilih dengan partai, antara pemilih dengan pemerintahan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, dan terakhir bisa kita ringkas bahwa pemasaran politik jelas memiliki potensi batasan dan potensi manfaat bagi demokrasi, itu jelas. Ada manfaatnya, itu juga penting, tapi juga tentu ada efek negatifnya yang perlu dibatasi. Nah, masalah dengan pemasaran politik, baik itu dari sisi efek negatif maupun potensi manfaatnya, itu sebenarnya juga terletak dari bagaimana cara penggunaannya, penerapan praksisnya, dan pasti juga terkait dengan situasinya. Namun hal itu terdapat masih banyak masalah yang berbeda. Tapi yang terpenting dalam konteks pemasaran politik adalah baik itu yang berpendapat mengkhawatirkan ataupun ini menjadi potensi, adalah yang paling penting adalah yang seperti dikatakan oleh Newman, bahwa biarkan pembeli, dalam konteks publik, dalam konteks pemilih, biarlah pembeli berhati-hati. Sehingga apapun marketing politik yang diterapkan, yang terpenting adalah pemilih tetap berhati-hati. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Banyak kekurangan, tentu kami masih banyak belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.